Introducing myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Herlinda dengan NIM A1A12205 kelas A. Judul makalah saya yaitu konsep kurs dan pasar valuta asing. Adapun materi yang saya cari yaitu bagian F tentang menganalisis keseimbangan di pasar valuta asing. Langsung saja ke materinya, yaitu perdagangan antar negara melibatkan pertukaran timbal balik mata uang yang berbeda. Artinya, mata uang yang diperdagangkan dalam mata uang yang khususnya dalam pasar valuta asing. Transaksi yang dilakukan di pasar valuta asing menentukan harga dari mata uang yang dipertukarkan. Ada dua transaksi kurs, yaitu transaksi spot atau tunai, meliputi pertukaran segera atau 2 hari dari deposito atau simpanan bank. 2. Transaksi forward, meliputi pertukaran deposito bank untuk beberapa waktu ke depan, di mana apabila suatu mata uang yang nilainya meningkat disebut apresiasi, dan apabila nilai mata uang menurun disebut depresiasi. Seperti halnya harga barang ataupun aset dalam pasar bebas, kurs ditentukan oleh interaksi penawaran dan permintaan. Kurs ditentukan ke dalam dua bagian, kurs yang ditentukan dalam jangka panjang dan kurs yang ditentukan dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, kurs mempengaruhi 4 faktor utama, yaitu mempengaruhi kurs adalah tingkat harga relatif, tarif dan kuota, preferensi untuk barang deposito dibandingkan luar negeri, dan produktivitas. Segala sesuatu yang meningkatkan permintaan untuk barang-barang yang diproduksi secara domestik yang memperdagangkan relatif terhadap barang-barang luar negeri cenderung untuk menguatkan mata uang domestik, karena barang domestik akan terjual ketika mata uang domestik lebih tinggi. Sama halnya, apapun yang meningkatkan permintaan untuk barang luar negeri relatif terhadap barang domestik cenderung untuk melemahkan mata uang domestik, karena barang domestik akan terus terjual hanya jika mata uang domestik lebih rendah. Dalam jangka panjang, kenaikan tingkat harga suatu negara relatif terhadap tingkat harga luar negeri menyebabkan mata uangnya terdepresiasi, dan penurunan tingkat harga relatif menyebabkan mata uangnya terapresiasi. Meningkatnya hambatan perdagangan menyebabkan mata uang suatu negara menguat dalam jangka panjang. Meningkatnya permintaan untuk ekspor suatu negara menyebabkan mata uangnya menguat dalam jangka panjang. Sebaliknya, meningkatkan permintaan untuk impor menyebabkan mata uang domestik melemah. Artinya, dalam jangka panjang, kalau suatu negara menjadi lebih produktif secara relatif terhadap negara lain, maka mata uang negara tersebut terapresiasi. Dalam analisis penawaran dan permintaan, pasar berada dalam keseimbangan ketika jumlah aset rupiah yang diminta sama dengan yang ditawarkan. Keseimbangan yang terjadi pada titik B berpotongan dengan kurva permintaan dan penawaran. Pada titik B, kurs adalah 1000 mata uang US dollar terhadap rupiah. Analisis penawaran dan permintaan mengenai pasar valuta asing dapat menjelaskan bagaimana dan mengapa kurs berubah. Kurva penawaran adalah vertikal pada suatu jumlah uang dan tidak bergeser karena jumlah uang beredar pada nilai berapapun tidak akan menggeser jumlah uang, atau dapat disimpulkan tidak saling mempengaruhi. Baik, adapun kesimpulan dari materi bagian F ini adalah, dengan asumsi ini kita hanya perlu melihat apa faktor-faktor yang dapat menggeser kurva permintaan aset rupiah untuk menjelaskan bagaimana kurs berubah sepanjang waktu. Pergeseran permintaan untuk aset domestik dapat dipengaruhi dari suku bunga domestik, suku bunga luar negeri,
perkiraan tingkat harga domestik, perkiraan hambatan perdagangan, perkiraan permintaan impor, perkiraan permintaan ekspor, dan perkiraan produktivitas.